Bapak Ibu, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul 1.4 ini adalah kita perlu mendiskusikan dengan murid-murid kita tentang mungkin juga dengan rekan sejawat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada kelas atau forum tersebut. Kemudian dalam menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan forum tersebut, kita itu harusnya bertindak atau memposisikan diri sebagai manajerial dalam menghadapi beberapa permasalahan yang muncul pada proses pembiasaan disiplin positif terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian kita juga sebagai pendidik dapat menghindari untuk bertindak sebagai penghukum, pemberi apresiasi atau penghargaan, kemudian pembuat rasa bersalah. Kita mencoba untuk beralih menjadi manajerial yang dapat menerapkan segitiga restitusi. Dengan langkah apa? Dengan langkah pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu yang saya pahami pada konsep inti modul 1.4. Kemudian hal menarik di luar dugaan saya yang saya dapat dari modul 1.4 ini adalah, wah ternyata hukuman dan penghargaan yang pernah saya terapkan selama ini itu ternyata tidak baik. Ternyata itu adalah penghargaan pun itu adalah jenis hukuman yang kemudian akan menurunkan motivasi anak suatu saat nanti untuk menerapkan disiplin-disiplin positif yang sudah mereka yakini begitu. Sebelumnya saya menganggap bahwa hukuman dan penghargaan itu dapat menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa ternyata penghargaan itu juga termasuk dalam salah satu hukuman. Dan hukuman dan penghargaan itu sama-sama kurang efektif untuk menciptakan budaya positif di kelas. Nah, yang paling efektif untuk menciptakan budaya positif di kelas yaitu dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Nah, beberapa kasus yang disajikan dalam LMS Guru Penggerak itu ternyata setelah saya baca beberapa itu relate dengan beberapa kasus yang terjadi di kelas maupun sekolah saya. Dan setelah saya belajar di modul 1.4 ini, kemarin saya mencoba untuk menerapkan konsep segitiga restitusi dengan mengajak mereka untuk berdialog, kemudian menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Saya merasa tertantang sekali ketika saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam beberapa permasalahan yang ada di kelas dan sekolah saya. Tapi setelah mengajak mereka untuk melakukan refleksi dan memberikan umpan balik, akhirnya saya senang. Ternyata memang mereka itu menginginkan kita itu melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dibanding dengan menjadi penghukum, menjadi teman, membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, saya memang sudah melakukan penerapan konsep segitiga restitusi. Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu menerapkan sesuai dengan alur atau tahapan segitiga restitusi. Namun yang perlu diperbaiki adalah saya agak mengganjal ketika saya melakukan menstabilkan identitas siswa yaitu dengan cara mengatakan bahwa saya pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, menurut saya mungkin yang perlu diperbaiki adalah saya tidak mengatakan bahwa saya pernah melakukan kesalahan yang sama, tetapi saya pernah merasakan perasaan yang sama. Misalkan seperti ini. Ketika siswa itu merasa mengantuk atau bosan di kelas, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka kesenangan, akhirnya mereka mengganggu temannya yang lain. Dan terjadilah adu fisik karena temannya ini tidak terima kalau diganggu. Misalkan seperti itu. Nah, ketika melakukan tahapan pada restitusi, maka harusnya pada tahapan menstabilkan identitas itu kita tidak mengatakan bahwa kita juga pernah memukul, tetapi yang kita katakan itu adalah anak-anak atau kita bisa menyebutkan namanya
bahwa kita pernah merasakan perasaan yang sama, yaitu kebosanan di saat jam pelajaran siang. Kemudian kita bisa mencontohkan dengan apa yang kita lakukan saat itu untuk melakukan atau menghindari kebosanan itu, dan itu yang kita sampaikan adalah hal baik. Sehingga untuk menstabilkan identitas, kita juga bisa menaruh suri tauladan yang baik terhadap apa yang pernah kita lakukan yang bisa menjadi contoh untuk siswa-siswa kita. Jujur ya Bapak Ibu, sebelum mempelajari tentang modul 1.4 ini, sebenarnya saya seringkali memposisikan diri sebagai penghukum atau juga sebagai teman ketika anak-anak ini mengalami beberapa permasalahan. Perasaan saya saat itu ya, saya cukup sedih, marah, emosional juga Bapak Ibu ketika saya menjalankan posisi sebagai penghukum maupun sebagai teman. Nah, ternyata saya kadang itu juga merasa kecewa karena ternyata dari hukuman yang saya berikan itu mereka tidak ada perubahan. Nah, setelah mempelajari modul 1.4 ini, posisi yang saya pakai seringkali yaitu posisi manajerial, di mana perasaan saya saat menjadi posisi manajerial dalam menyelesaikan beberapa permasalahan pada disiplin positif ini, akhirnya lebih legowo atau lebih sabar menerima. Kemudian saya memiliki harapan yang cukup tinggi agar anak-anak ini memiliki perubahan karakter atau penguatan karakter. Dan perbedaannya adalah itu, anak-anak jadi lebih kuat karakternya ketika mereka kembali ke komunitasnya dan mereka justru mengalami beberapa perubahan terkait karakter menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, memang saya mengingat sempat juga menerapkan segitiga restitusi. Namun karena saya belum tahu secara tahapannya yang benar itu seperti apa, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas, itu belum saya pelajari, sehingga akhirnya mungkin hasilnya kurang maksimal. Baik, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah saya adalah mengetahui tentang latar belakang masing-masing siswa, sehingga kita dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan aset yang dimiliki oleh siswa, kemudian sesuai juga dengan latar belakang dan budaya maupun aspek-aspek sosial lainnya, sehingga dapat menciptakan budaya positif sesuai dengan kodrat alam masing-masing siswa.